Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya dan taufiknya sehingga kita sudah masuk tidak terasa sudah pertemuan keempat. Ini sudah pertemuan keempat. Jadi sebelum masuk ke pertemuan keempat, saya review dulu materi yang kita pelajari. Materi terakhir itu adalah tentang pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Sebelumnya itu kita belajar tentang kesimpulan dan gagasan pokok, ya, gagasan pokok. Nah, itu rekamannya semua ada di YouTube. Saya simpan dengan baik. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi bagaimana cara mencari atau menentukan kalimat deskripsi, kalimat definisi pada sebuah paragraf atau wacana. Sebelumnya saya perlihatkan dulu bukunya yang akan kita. Sudah pinjam buku belum di perpustakaan? Ada yang sudah pinjam buku di perpustakaan? Sudah. Ya, oke, ada yang sudah, tapi belum. Ya, yang belum ada buku digitalnya saya simpan di Classroom. Ada juga saya pernah kirim di WA. Tapi kalau ada yang hilang terhapus, bisa japri saya kirim kembali di grup. Ya, japri saja kalau dibutuhkan. Oke. Nah, jadi minggu lalu itu kita ini belajar tentang, saya perlihatkan dulu yang terakhir itu yang ini. Ya, ini saya sudah jelaskan apa itu pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kalimat deskripsi ya pada sebuah wacana. Ya, kita langsung ke deskripsi. Ya, ini di deskripsi bagian. Oke. Saya share dulu materinya. Bisa dilihat. Ya. Oke. Bagaimana caranya menentukan kalimat definisi pada sebuah paragraf atau wacana? Jadi kita harus tahu dulu kalimat definisi adalah kalimat yang menyatakan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Nah, sebelum kita membuat sebuah laporan hasil teks observasi, ya, kita harus berkunjung dulu ke suatu tempat seperti yang saya jelaskan kemarin di pertemuan ketiga. Ya, bisa ke tempat yang bernuansa alam, wisata, atau sosial. Nah, kalau kalimatnya, perhatikan, membuat kalimat definisi itu ditandai dengan kata adalah, menggunakan kata konjungsi merupakan, yaitu yakni dan ialah. Nah, kalau misalnya benda, bendanya apa? Ya, kalau kalian berkunjung ke Lekuang mungkin mendapatkan batu nisan, buat definisinya batu nisan. Batu nisan adalah, namanya saja batu nisan. Batu nisan adalah batu yang digunakan pada saat pemakaman orang di Sidrap. Ditemukan di mana ditemukan? Banyak ditemukan.
Ya, tentunya di Lekuang. Kemudian kalau proses, misalnya proses terjadinya hujan. Ya, kalau meneliti tentang proses terjadinya hujan, berarti kalian harus menjelaskan apa itu hujan. Hujan ialah ya, suatu kejadian di mana ditandai dengan turunnya air dari langit. Air tersebut bersumber dari penguapan yang terjadi di laut mungkin, di danau mungkin, atau di tempat-tempat sumber air. Nah, kalau misalnya aktivitas, misalnya berenang, aktivitasnya atau mencuci, atau belajar. Kalau ambil belajar, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan. Jadi kalimat definisinya, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Bisa ditambah dengan kalimat penjelas dari orang yang lebih mengetahui ilmu tersebut. Contoh lagi aktivitasnya, misalnya berenang. Definisinya berenang. Pernah berenang ya? Pernah. Coba buatkan kalimat definisi. Berenang adalah suatu kegiatan olahraga yang harusnya dilakukan di air. Kalau ada yang membuat kalimat definisi dilakukan di mana? Di lapangan, di jalanan, nah berarti kalimat definisinya salah dong. Lanjut. Ya Pak. Ngerti toh? Nah ini ada contohnya. Jadi ini ciri-cirinya ya. Gampang nanti kamu temukan kalimat definisi. Lidah buaya merupakan tanaman yang berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Nah, yang pernah kita bahas ini. Pak wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi harusnya ini kalau membuat nanti laporan hasil observasi, silahkan berkunjung ke suatu tempat. Ya. Kalau yang tinggal di daerah Lekuang ke arah selatan, itu banyak tempat di situ. Di Lekuang sendiri sudah ada masjid tertua, bisa dibuatkan laporan hasil observasi. Ada kerajinan itu yang pembuat pisau. Ada objek wisata yang baru di sana. Ada hamparan gunung, ada hamparan sawah. Itu semua bisa dibuatkan laporan hasil observasi. Nah, kalau yang dari arah timur ke Nyuara, mungkin adatnya orang Tolotan bisa dibuatkan laporan hasil observasi atau membuat laporan hasil observasi rumah kayu, amati rumah kayu yang ada di sana. Ya, kalau yang dari arah Sereang, ya ada Pertamina mungkin diamati, ada Pertani, ada hamparan sawah juga. Kalau yang dari arah Parepare, ya, itu ada di Kodim, ada Rusunawa, ada Gazebo, ada Labugis, ada juga waterpark itu semua bisa dibuatkan laporan hasil observasi. Caranya ya kamu harus berkunjung ke tempat itu. Nah sekarang ya, kalimat, jadi bedakan kalimat definisi dengan kalimat deskripsi. Ya, deskripsi ini ada dua. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya, misalnya tadi kita bahas tentang batu nisan ya. Buat tadi definisinya sudah. Nah, bagaimana deskripsi bagiannya? Ya, di daerah Lekuang, ya,
orang yang bergelut dengan batu nisan, ya, letaknya berada di bagian arah apa ya? Arah selatan Desa Alekuang. Ya, bagian utara itu bercocok tanam. Ya, bagian timur mungkin beternak ikan. Ya, itu deskripsi bagian. Ya, misalnya lagi kalau kamu berkunjung ke apa lagi tadi, Mas TP, ya, apa deskripsi bagiannya? Ya, ternyata ya deskripsi bagian yang ada di situ itu kalian bisa jelaskan. Ya, misalnya senjata. Ya, ya, senjata yang dibuat di sana itu bagian-bagiannya apa? Ya, ada bagian yang tajam itu, yang di depan itu, ada bagian yang dipegang, ya, ada bagian tempatnya itu masuknya parang. Kemudian deskripsi manfaat, ya kalau di Mas CP ya manfaatnya itu pisau apa? Kalau tadi batu nisan, manfaatnya batu nisan apa? Mungkin sebagai sumber mata pencaharian. Nah, sekarang contoh deskripsi bagian. Nih. Kalau yang pernah dipelajari di buku itu jenis-jenis wayang. Itu ada wayang suket, ada wayang orang. Ya. Kalau deskripsi manfaat wayang, ya manfaatnya itu melestarikan budaya. Nah, kalau kita lagi ke Alekuan tadi, pisau deskripsi manfaatnya ya sebagai alat rumah tangga. Kalau batu nisan, ya batu nisan sebagai batu nisan di pemakaman pada saat ada orang yang meninggal. Nah, ini yang ada di buku ini, deskripsi manfaat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Bisa langsung bertanya. Wow, sudah 20 orang yang bergabung. Oke. Saya biasanya tidak berlama-lama, jadi materi kita hari ini cuma ada 2. Bagaimana cara mencari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu ada 2, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Kalau sudah berbicara tentang fungsi, itu adalah deskripsi manfaat. Kalau bilang terdiri dari, ya, terdiri dari besar, kecil, itu deskripsi bagian. Ya. Terletak di barat, timur, utara, selatan, berarti itu deskripsi bagian. Kalau dia bilang pisau adalah, oh berarti itu definisinya pisau. Kalau bilang digunakan untuk memotong sayur, oh berarti itu kalimat deskripsi manfaat. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya, screenshot fotonya masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, silahkan di screenshot, nyalakan. Saya screenshot juga kalian di sini. Ada ya beberapa orang yang tidak nyala. Seperti Fitria, Saldi, Manda. Nyalakanlah sebentar. Manda, Fitria,
Ya, silahkan screenshot. Oke. Menjelas itu jaring. Oke, Manda. Ini Manda kemana ini Manda? Oke, sudah kelihatan. Silahkan screenshot semua. Ya, Pak. Oke. Ya, nanti saya share juga di grup WA hasil screenshot saya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau kita lanjut nanti pertanyaannya di WA. Ya, materi hari ini itu tadi ada 3 yaitu kalimat definisi, kalimat deskripsi yang terdiri dari deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Contohnya kalimatnya nanti akan saya share kembali di grup atau kalian bisa melihat kembali hasil rekaman pembelajaran kita hari ini di YouTube. Linknya akan saya share juga di grup. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan keempat saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. siang. Warahmatullahi